Halo, saya Melati Oktaviani Sambiang Putra dengan NIM 203231111. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi teknologi pada prosedur perawatan pasien dengan masalah gangguan sistem pernafasan, kardiovaskuler, dan hematologi. Apa itu fungsi pernafasan? Jadi, pernafasan berfungsi untuk menyediakan asupan oksigen secara konsisten agar seluruh fungsi tubuh bekerja dengan baik. Proses dimulai dari kita menghirup udara dari hidung, lalu udara itu akan masuk ke faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Nah, pada paru-paru terdapat alveolus, yaitu tempat terjadinya difusi atau pertukaran oksigen menjadi karbon dioksida. Ada juga gangguan pada sistem pernapasan, yaitu salah satunya penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Adalah istilah yang digunakan untuk sejumlah penyakit yang menyerang paru-paru untuk jangka panjang. Penyakit ini menghalangi aliran udara dari dalam paru-paru sehingga pengidap akan mengalami kesulitan dalam bernapas. Selanjutnya, teknologi pada gangguan sistem pernapasan. Nebulizer atau biasa disebut alat nebu berfungsi untuk mengubah obat dalam bentuk cairan menjadi uap yang dihirup. Seperangkat alat nebu mencakup kompresor udara, masker atau corong mulut, tabung kompresor, dan cangkir nebu atau wadah obat. Obat yang biasa digunakan adalah obat asma atau bronkodilator, obat anti radang, dan obat pengencer dahak. Untuk obat dan dosis biasanya disesuaikan dengan resep dokter. Dan untuk alat nebu itu jenisnya bermacam-macam, hingga ada yang mudah dibawa juga. Penggunaan nebulizer yang pertama itu lepasan bagian atas inhalasi dari tangki obat dengan memutarnya ke arah yang berlawanan dari jarum jam. Kemudian diangkat, lalu pastikan vaporizer head atau kepala atasnya itu terpasang di tangki obat dan tuangkan obat sesuai dosis yang dianjurkan dokter atau sesuai resep dokter. Lalu satukan kembali bagian atas inhalasi dengan tangki obat dan pasang masker ke nebulizer dengan erat. Lalu pasang pipa udaranya, putar pipa udara dan tekan perlahan ke konektor pipa udara. Ketika sudah itu, lalu pasang maskernya itu atau yang biasa disebut RM atau NRM-nya itu ke bagian hidung dan mulut untuk dihirup melalui hidung dan mengatur pola nafasnya. Lalu jika sudah selesai itu, bersihkan maskernya, lalu merapikan kembali alat-alatnya. Selanjutnya, aplikasi teknologi pada gangguan sistem kardiovaskuler. Pada kardiovaskuler ini, saya mengambil gangguannya pada penyakit jantung koroner, terjadi karena adanya penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah arteri koroner akibat penumpukan plak. Jadi kondisi ini itu bisa menyebabkan pasokan darah ke jantung menjadi berkurang, sehingga tubuh tidak mendapat cukup oksigen dan nutrisi. Untuk PJK ini saya ambil teknologinya itu angioplasti. Angioplasti ini prosedur medis untuk mengatasi pembuluh darah arteri jantung yang tersumbat. Ini karena penyakit jantung bisa terjadi akibat aterosklerosis, yaitu penyempitan pembuluh darah karena penumpukan plak. Jadi saat plak yang berbentuk cukup besar, aliran darah pada jantung bisa terhambat dan menyebabkan otot-otot jantung rusak dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Tujuannya itu untuk memperbaiki aliran darah agar otot-otot jantung bisa memperoleh oksigen nutrisi yang memadai. Jadi untuk melakukan angioplasti ini melalui kateterisasi jantung dengan membuat sayatan kecil pada kulit di daerah selangkangan atau pergelangan tangan pasien. Setelah itu, alat kateter khusus akan dimasukkan melalui sayatan tersebut dan diarahkan ke pembuluh darah jantung yang menyempit dengan bantuan angiografi jantung. Setelah kateternya masuk ke dalam pembuluh darah,
Dokter itu biasanya akan membuat balon di ujung kateter dipompa beberapa kali untuk memperlebar pembuluh darah yang tersumbat. Nah, lalu pembuluh darah diregangkan, balon dikempiskan, dan kateter itu dilepas. Jika pasien memiliki beberapa penyumbatan, untuk prosedur ini bisa diulang untuk mengatasi bagian pembuluh darah lain yang tersumbat. Lalu pemasangan tabung kawat kecil atau ring jantung di pembuluh darah yang tersumbat juga diperlukan. Jadi ring fungsinya itu untuk menopang dinding pembuluh darah dan mencegah penyempitan kembali setelah angioplasti. Setelah proses angioplasti selesai, jantung pasien akan dipantau di rumah sakit selama beberapa waktu sehingga pasien harus menjalani rawat inap biasanya. Jadi selama proses ini, nyeri dada dapat dirasakan pasien selama balon dikembangkan atau ketika ring dipasang. Hal tersebut itu dialami karena aliran darah ke jantung akan sedikit terhambat. Namun, nyeri dada itu dapat berkurang sendiri dengan angioplasti selesai dilakukan. Selanjutnya, teknologi pada gangguan sistem hematologi. Dalam sirkulasi darah didapatkan sel darah dan cairan yang disebut plasma. Sel darah tersebut terdiri dari eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, trombosit atau sel pengukur darah. Pemeriksaan hematologi ini bertujuan untuk mengetahui kelainan dari kuantitas dan kualitas sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit, serta menguji perubahan yang terjadi pada plasma, terutama berperan pada proses pembekuan darah. Nah, untuk teknologi pada gangguan sistem hematologi ini, salah satunya yaitu hematologi analyzer, yang berfungsi untuk pengukuran dan pemeriksaan sel darah dalam sampel darah, yang dimana merupakan alat laboratorium. Prinsip kerjanya itu sampel darah yang sudah dicampur dengan reagen dilusi sebanyak 200 kali dan melalui proses hemolysing untuk mengukur kadar jumlah hemoglobin dengan cara fotometri dan mengukur kadar jumlah sel darah putih, serta didilusi lagi sebanyak 200 kali yang menjadi 40.000 kali untuk mengukur kadar jumlah sel darah putih dan platelet. Kemudian diproses pada blok data processing dan hasilnya akan ditampilkan pada display dan printout. Untuk metode pengukurannya ini, hematologi analyzer yang pertama itu electrical impedance untuk mengukur jumlah WBC, RBC, dan platelet. Jadi instrumen ini tuh menggunakan metode pengukuran sel yang disebut volumetric impedance. Pada metode ini tuh larutan elektrolit yang telah dicampur dengan sel-sel darah dihisap melalui apertur. Pada bilik pengukuran terdapat 2 elektrod yang terdiri dari internal dan eksternal elektrod yang terletak dengan apertur. Kedua elektrod tersebut dilewati arus listrik yang konstan. Lalu ada fotometri. Fotometri ini untuk mengukur hemoglobin dengan prinsip kerja berdasarkan absorbasi cahaya oleh fotodetektor. Jadi sinar polikromatik yang berasal dari lampu, wolframat, tungsten, merkuri itu akan dilewatkan pada sebuah filter dan menjadi sinar monokromatik. Jadi sinar monokromatik ini melalui kuvet yang berisi sampel yang akan diperiksa. Beberapa sinar akan diserap oleh sampel tersebut dan sebagian akan diteruskan. Jadi sinar yang diteruskan ini akan diterima detektor, kemudian nilai yang didapat akan diproses pada rangkaian pemroses data.
Selanjutnya ada flow cytometry atau sistem optik. Jadi sel melalui sebuah chamber flow cell, kemudian ditembakkan sumber cahaya atau laser yang difokuskan. Cahaya yang diterima sel akan dipancarkan saat laser ditembakkan. Fotodetektor menangkap cahaya dari berbagai sudut spesifik yang dapat membedakan jenis sel darah. Ada FS untuk membedakan ukuran, FLS untuk membedakan komposisi inti, dan SDS untuk membedakan komposisi granula. Jadi informasi tentang jumlah dan ukuran sel yang telah didapatkan diproses dan dikonversikan dalam bentuk digital. Selanjutnya ada yang keempat dan terakhir itu histogram atau kalkulasi. Jadi metodenya ini berdasarkan penjumlahan dari hasil-hasil yang didapat dari pengukuran oleh dua metode yang sebelum-sebelumnya saya sudah sebutkan. Jadi metode ini biasa dikenal complete word count. Jadi complete word count ini perhitungan untuk menganalisis berbagai macam komponen darah seperti red blood cell atau sel darah merah, hemoglobin, concentration atau konsentrasi hemoglobin, hematokrit atau mean corpuscular volume atau rata-rata volume sel darah merah, lalu mean corpuscular hemoglobin, rata-rata sel darah HB, lalu ada red blood cell distribution width atau lebar distribusi sel. Selanjutnya ada PLT, platelet count atau perhitungan trombosit, ada platelet rate, ada mean platelet volume, volume trombosit, ada platelet distribution width atau lebar distribusi trombosit. Lalu di sini ada macam-macam alat hematologi analyzer. Yang pertama itu ada jenis semi otomatis. Jadi dilusinya itu dilakukan secara manual untuk menghitung WBC, RBC, platelet, dan HB. Lalu ada juga jenis otomatis, WBC Depart namanya. Untuk dilusi, hemolysing, count, display, dan printout dilakukannya itu secara otomatis. Ini itu untuk menghitung WBC, RBC, platelet, dan HB. Lalu ada juga jenis otomatis WBC 5 part, yaitu untuk pengambilan sampel, dilusi, hemolysing, count, display, dan printout-nya itu dilakukan secara otomatis untuk menghitung WBC, RBC, platelet, dan HB.